Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini, anak-anakku semua, adalah pada iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu asal katanya amana yu'minu imanan, yang berarti percaya, yakin. Tidak ada keraguan dalam hati kita tentang kebenarannya. Itulah iman. Maka iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu artinya ketetapan Allah. Ketetapan Allah tentang semua yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyangkut tentang manusia dan alam-alam sekitar kita ini, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang pembahasan kita pada rukun iman yang ketiga, ya. Rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Apa iman tadi? Percaya, yakin, tidak ada keraguan-raguan dalam hati kita tentang kebenarannya. Itulah iman, ya. Namun iman itu memiliki 3 unsur. Perhatikan, 3 unsur iman itu adalah iqraron bil lisan, diucapkan dengan lisan kita baca dia, ya. Kemudian tasdiqom bil qalbi, dalam hati kita mengiyakan apa yang kita baca itu, apa yang kita sebut itu. Contohnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalimah itu kita terjemahkan dalam hati, kita yakini kebenarannya, diucapkan, diyakini. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkan, dilakukan, diaplikasikan dengan anggota badan kita. Apa yang kita baca, apa yang kita yakini teraplikasi dalam perbuatan kita. Contoh, sekarang ini kita bahas tentang iman kepada kitab Allah. Apa yang kita baca dengan lisan kita dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 114 surah itu kita yakini kebenarannya dalam hati. Kemudian perbuatan kita, tingkah laku kita sesuai dengan apa yang kita baca, apa yang kita yakini itu. Itulah yang disebut dengan iman. Iman kepada kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ini tentunya tidak sedikit. Berarti banyak. Tolong fokus, perhatikan. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui, itu ada 4. Walaupun jumlahnya sangat banyak sebetulnya, tetapi yang kita wajib ketahui dan imani itu ada 4 kitab Allah. Ada kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, ya. Kemudian kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 kitab ini wajib kita imani, wajib kita percayai. Tidak boleh kita ragu tentang kebenarannya, bahwa kitab ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab ini bukan tulisan manusia, bukan tulisan Nabi,
Seperti sekarang kan kalau orang kuliah ya, maka dia nyusun tesis, nyusun skripsi kalau S1, tesis kalau S2 ya. Kemudian disertasi kalau dia S3. Bahkan penulis-penulis, para profesor-profesor itu menulis buku. Jadi kalau Quran ini bukan tulisan Muhammad. Tidak boleh kita katakan Quran ini buatan Nabi Muhammad. Ya. Jadi Al-Quran ini kita wajib percaya bahwa datangnya dari Allah. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ini datangnya dari Allah. Ungkapan kalamullah, ungkapan kata-kata Allah. Paham sampai sini? Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quran ini karangan atau susunan tulisan manusia, tulisan Muhammad. Tidak boleh. Makanya Nabi kita disebut dengan Al-Ummi. Apa arti terjemahan Al-Ummi itu? Artinya adalah tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Maksudnya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, itu adalah tidak mampu menulis selengkap, sesempurna Al-Quran ini. Bukan berarti Nabi kita itu tidak bisa menulis sama sekali, bukan begitu. Tapi dia tidak bisa membuat karangan, membuat susunan kalimah yang semisal dengan Al-Quran ini. Paham? Ya, makanya Al-Quran ini disebut dengan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai hari ini masih ada. Maka siapapun yang ingin mulia, hendaklah ia selalu membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan Al-Quran. Makanya Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Coba sama-sama dengarkan, baru tirukan. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama, orang yang belajar, Al-Qur'ana, Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, jadi pelajar maupun pengajar itu dimuliakan. Kalau yang dipelajari, kalau yang diajarkan itu Al-Quran, maka ia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi ini Al-Quran sekali lagi sebagai kitab terakhir. Sebagaimana pula bahwa Nabi yang terakhir yang menerimanya disebut dengan Khatamul Anbiya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Tidak akan ada diutus lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang yang mengajarkan kamu, ada orang diberikan wahyu mengaku diri Nabi, tidak boleh kita percaya. Ya, tidak boleh percaya. Karena Allah telah menyatakan bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima kitab suci terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, beriman kepada Al-Quran itu kita artinya percaya bahwa apapun yang difirmankan Allah di dalamnya itu benar adanya. Contoh, Allah katakan
Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu, esa. Kemudian Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Tidak boleh menggantungkan diri kita kepada manusia, tidak boleh menggantungkan hidup kita kepada raja, kepada siapapun. Tapi tempat kita bergantung itu adalah Allah. Allahus Samad. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Jadi jangan pernah dalam benak kita itu Allah itu dilahirkan oleh seorang ibu, atau Allah itu punya anak melahirkan. Tidak ada itu. Lam yalid wa lam yulad. Makanya ketika kita Allahu Akbar, itu yang kita bayangkan, ya, bahwa Allah itu memang satu. Jangan beranggapan ada Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan laut, Tuhan pohon. Tidak ada itu, ya. Jadi semuanya, mau pohon, mau langit, mau daratan, mau lautan, Tuhannya adalah Allah yang satu. Allah yang satu. Makanya disitulah kelirunya orang-orang Nasoro, ya, orang-orang Kristen. Kalau dia kan mengajarkan Trinitas, ada Tuhan Anak, Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, di Trinitas. Ya, itu salah. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu disebutkan di Al-Quran, maka kita wajib percaya. Jangan lagi cari ajaran-ajaran yang lain. Karena kalau nyari ajaran selain Quran ini sesat sudah. Umpamanya cari ajaran yang mengatakan Allah itu 2 umpamanya, atau Allah itu 300. Ya kan begitu. Kalau orang-orang kafir dulu, kafir Quraisy itu kan begitu. 300-an Tuhannya itu. Ya. Makanya Nabi, begitu Nabi lahir, ya, begitu Nabi lahir itu semua Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh orang-orang kafir itu hancur, tanpa, padahal tidak ada gempa, tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba hancur. Kemudian api-api Majusi, agama Majusi itu nyembah api, padam seketika. Ya. Itu kelahiran Nabi kita disambut luar biasa oleh alam semesta ini. Ya. Jadi Al-Quran ini diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ada keraguan-raguan. Masih ragu enggak kalian dengan Al-Quran ini? Enggak boleh, enggak boleh. Ya. Makanya di awal sekali itu di Al-Baqarah itu dikatakan apa? Zalikal kitabul la raiba fih. Ya. La raiba fih. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada yang boleh kita ragukan. Walaupun surah yang paling pendek sekalipun, wajib kita yakini kebenarannya. Ya. Apa surah yang paling pendek di Al-Quran? Apa surah yang paling pendek? Ayo. Al-Kautsar. Ya. Nah, yang paling pendek maksudnya hanya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Ayat 3. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu paling pendek itu. Nah, walaupun surah yang paling pendek sekalipun tidak mampu dibuat oleh manusia ini. Karena itu mukjizat, itu tidak bisa ditandingi oleh kekuatan siapapun. Walaupun ahli pujanggi, ahli bahasa, ya. Makanya Allah katakan dulu, Allah katakan kepada orang-orang kafir itu, wada'u syuhada'akum. Panggil itu pemimpin-pemimpinmu, panggil yang kau anggap paling pintar bahasa Arab lah, paling pintar menyusun kata-kata itu, untuk mendatangkan 1 surah saja. Kayak tadi lah surah yang paling pendek itu. Coba suruh dia buat 1 surah saja yang pendek-pendek itu.
pasti mereka tidak akan bisa melakukannya. Makanya lanjut ayatnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijar. Jadi kalau mereka tidak mampu mendatangkan satu ayat, tapi dengan sombongnya dia mengatakan bahwa Quran itu enggak benar, umpamanya Quran itu mengandung kesalahan, umpamanya Quran itu perlu direvisi, umpamanya ya. Orang yang masih meragukan Quran itu kemudian tidak mampu mendatangkan ayat yang seperti itu, apa kata Allah? Fattaqun nar, takutlah dengan neraka itu. Allati waquduhan nasu wal hijar. Neraka itu kayu bakarnya bukan kayak kayu-kayu di dunia ini. Apa kayu bakarnya neraka itu? Annas. Apa arti annas? Manusia. Jadi manusia itu kayu bakarnya. Masya Allah. Berani enggak masuk neraka? Enggak berani. Wal hijarah, batu. Jadi manusia dan batu di sini. Neraka itu. Ya. Uiddat lil kafirin. Siapa yang menjadi kayu bakar neraka itu? Orang-orang kafir. Orang yang tidak percaya kepada Al-Quran ini. Kalau kalian tidak percaya ya masuk di situ. Percaya enggak? Percaya dengan Al-Quran yang berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Diturunkan secara berangsur-angsur. Selama berapa periode? Berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi tidak sekaligus plak 30 juz, enggak. Tapi dari Lauh Al-Mahfuz ke Sama'id dunia, ke langit yang ini, ya, langit pertama ini, di situ diturunkan 30 juz, plak semuanya. Nah, diturunkan ke bumi ini kepada Nabi itu secara berangsur-angsur. Tergantung situasi yang dialami oleh Nabi. Kalau Nabi sedang sedih, turun alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau Nabi sedang butuh pertolongan, ya, sedang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Atau Nabi sedang mengalami sebuah persoalan, sebuah pertanyaan dari orang kafir. Kan dulu pernah orang kafir itu ngajak toleransi lah. Hai Muhammad, ayo begini dah cara kita supaya agamamu jalan, agama saya juga jalan. Coba kita sepakati, sehari nyembah Tuhan kamu, sehari nyembah Tuhan saya. Bagaimana Muhammad? Turun jawabannya dari Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Jawab Muhammad. Jadi Muhammad kalau ada pertanyaan itu jawaban dari Allah. Bisa nggak kalian? Oh ini sulit nih soal ulangan ini. Ya Allah. Jadi kalau Nabi itu dapat soal ulangan, dapat soal dari orang kafir itu jawabannya dari Allah. Jadi begitu dia diajak apa istilahnya, ajak kerjasama seperti itu, tapi Allah nggak suka, Allah nggak mau, maka dijawab oleh Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Jawab Muhammad, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak perlu menyembah Tuhan saya juga. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama itu. Makanya bersyukur kita sudah ditakdirkan berislam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cintai Islam ini sampai mati. Cinta Islam sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kata Allah kecuali dalam keadaan Islam. Oke, mudah-mudahan yang singkat ini ada gambaran kalian tentang keimanan pada kitab Allah. Dan tugas untuk pertemuan berikutnya nanti kalian membuat rangkuman ya, atau makalah tentang iman kepada kitab Allah. Nanti dibagi satu kelompok itu 3 orang saja, jangan banyak-banyak, supaya semuanya bertugas. 3 orang. Nanti kalau kelas tolong dianu ya, tetapkan seperti ini. Ya, dibagi kelompoknya ya. Oke.
Tiga. Kita cukupkan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد